Brunei Darussalam, salah satu negara di Asia Tenggara, adalah sebuah kerajaan kecil yang terletak di pantai utara Pulau Borneo. Meskipun ukurannya kecil, Brunei memiliki sejarah yang kaya, latar belakang budaya yang unik, dan banyak aspek menarik yang membuatnya layak untuk dijelajahi lebih dalam. Sejarah Brunei dimulai pada abad ke-7 Masehi ketika kerajaan-kerajaan kecil mulai muncul di wilayah tersebut. Brunei, seperti banyak negara Asia Tenggara lainnya, memiliki pengaruh kuat dari budaya Melayu dan Islam. Pada abad ke-14, Islam menjadi agama utama di Brunei, dan ini mempengaruhi banyak aspek budaya serta sosial di negara tersebut. Salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Brunei adalah Sultan yang memerintah pada abad ke-15 dan memperluas wilayah kekuasaan Brunei hingga mencakup sebagian besar Borneo dan Filipina Selatan. Ini adalah masa kejayaan Brunei sebagai pusat perdagangan dan kekuatan maritim di kawasan itu. Namun, pada abad ke-19, kerajaan Brunei mengalami kemunduran signifikan karena serbuan dari berbagai kekuatan asing. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris mulai mendominasi wilayah ini. Pada tahun 1888, Sultan Brunei saat itu, Sultan Hashim, menandatangani perjanjian protektorat dengan Inggris yang menjadikan Brunei protektorat Inggris. Meskipun Brunei tetap memiliki otonomi internal, kekuasaan sebenarnya berada di tangan Inggris. Ini adalah periode penting dalam sejarah Brunei karena masa kolonialisme dan pengaruh asing yang berlanjut hingga paruh pertama abad ke-20. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Brunei mengalami perubahan signifikan ketika Inggris memulai dekolonisasi di wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 1959, Brunei mendapatkan otonomi yang lebih besar dan memasuki era persiapan menuju kemerdekaan. 1 Januari 1984, Brunei akhirnya merdeka sepenuhnya dari Inggris dan menjadi negara berdaulat dengan Sultan Hassanal Bolkiah sebagai kepala negara. Latar belakang negara Brunei. Brunei adalah negara yang unik dalam banyak hal. Secara geografis, negara ini terletak di pantai utara Pulau Borneo di tepi Laut Cina Selatan. Meskipun negara tersebut memiliki wilayah daratan yang terbatas, Brunei memiliki wilayah perairan yang cukup besar, mencakup sekitar 500 mil persegi atau 1.300 km persegi laut. Salah satu aspek yang paling mencolok tentang Brunei adalah sistem pemerintahan monarki absolutnya. Brunei adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih menjalankan sistem monarki absolut, di mana kekuasaan pemerintahan sepenuhnya dipegang oleh sultan. Sultan Hassanal Bolkiah telah memerintah Brunei sejak tahun 1967. Dengan lebih dari 50 tahun pemerintahan, dia adalah raja terlama kedua di dunia saat ini setelah Ratu Elizabeth II dari Inggris. Brunei juga memiliki sistem ekonomi yang unik. Negara ini kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Brunei adalah salah satu produsen minyak terbesar di Asia Tenggara. Sumber daya alam ini telah menjadi sumber pendapatan utama negara tersebut dan telah membantu Brunei mencapai salah satu tingkat kehidupan tertinggi di dunia. Sistem ekonomi di Brunei juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang kuat. Brunei mengamalkan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba dan mengutamakan keadilan sosial. Ini mencakup berbagai program kesejahteraan yang disediakan oleh pemerintah untuk warganya, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan yang gratis. Kondisi terkini Brunei Darussalam. Saat ini, Brunei adalah negara yang stabil dan makmur. Meskipun negara ini sangatlah kecil, kekayaan minyak dan gas alamnya telah memberikan stabilitas ekonomi yang besar. Pendapatan per kapita yang tinggi dan sistem kesejahteraan yang baik telah membuat Brunei menjadi salah satu negara dengan tingkat kehidupan yang tinggi di Asia Tenggara. Pemerintahan monarki absolut di bawah Sultan Hassanal Bolkiah terus berlanjut. Sultan telah memegang kekuasaan penuh selama beberapa dekade dan telah memainkan peran penting dalam mengarahkan perkembangan Brunei. Pemerintahannya telah mengutamakan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang semuanya telah memberikan manfaat besar bagi rakyat Brunei. Selain itu, Brunei juga aktif dalam hubungan internasional.
Negara ini adalah anggota berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, dan OIC atau Organisasi Kerjasama Islam. Brunei telah berperan dalam berbagai perundingan dan upaya perdamaian di tingkat internasional. Salah satu aspek yang paling menarik tentang Brunei saat ini adalah penekanannya pada Islam sebagai landasan budaya dan sosial negara. Brunei adalah salah satu negara dengan hukum syariah yang lebih ketat di dunia. Hukum syariah di Brunei mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukuman mati bagi tindakan homoseksual, perzinahan, dan penggunaan narkoba. Meskipun hukum ini telah menarik perhatian internasional dan kontroversi, bagi banyak penduduk Brunei ini adalah bagian penting dari identitas dan nilai-nilai mereka. Brunei juga aktif dalam promosi pendidikan Islam. Universitas Islam Sultan Syarif Ali atau UNISA adalah salah satu institusi pendidikan Islam terkemuka di Asia Tenggara dan menarik mahasiswa dari berbagai negara untuk belajar agama Islam dan ilmu terkait di sini. Budaya dan masyarakat Brunei. Budaya Brunei adalah perpaduan unik antara warisan Melayu dan Islam. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Melayu dan Islam adalah agama utama yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Nilai-nilai seperti keramahan, sopan santun, dan saling menghormati sangat penting dalam budaya Brunei. Makanan juga merupakan bagian penting dari budaya Brunei. Masakan tradisional Brunei mencakup hidangan seperti nasi, ikan, daging sapi, dan sayuran yang dihidangkan dengan bumbu khas Melayu. Selain itu, ada pula kue lapis. Kue lapis atau kuih lapis adalah makanan penutup tradisional Indonesia yang ternyata populer di Brunei Darussalam loh. Biasanya kue lapis di sana disiapkan sebagai kue seperti puding berlapis lembab yang terdiri dari tepung beras, sagu, gula, garam, santan, dan pewarna makanan merah, hijau, atau merah muda. Seni dan kesenian juga merupakan bagian penting dari budaya Brunei. Seni ukir kayu, anyaman, dan seni kaligrafi Islam sangat dihargai. Banyak seniman lokal yang menciptakan karya seni indah mencerminkan nilai-nilai dan tradisi di sana. Salah satu aspek budaya yang paling menarik adalah tarian tradisionalnya. Tarian-tarian seperti tarian silat dan tarian topeng sangat populer dan sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya serta festival. Selain itu, Brunei juga dikenal dengan pakaian tradisional. Ya, pria sering menggunakan pakaian bernama baju Melayu yang terdiri dari kemeja panjang, celana panjang, dan sorban. Sementara wanitanya menggunakan pakaian bernama baju kurung yang terdiri dari baju panjang dan celana panjang atau rok. Pakaian tradisional ini sering digunakan dalam acara-acara istimewa dan seremonial. Pariwisata di Brunei. Meskipun tidak luas, Brunei memiliki tempat-tempat menakjubkan yang harus dikunjungi ketika berada di sana. Berikut ini beberapa destinasi wisata terbaik di Brunei yang telah kami rangkum. Pertama, Tasek Meribun. Tasek Meribun merupakan danau yang dikelilingi oleh daerah pedalaman yang dilindungi dari Tasek Meribun Heritage Park atau salah satu kawasan konservasi teratas di Kesultanan secara keseluruhan. Danau besar ini, danau alami terbesar di Brunei. Letaknya di dekat Mukim Rambai di Kecamatan Tutong, sekitar 70 km dari ibu kota Bandar Seri Begawan. Di sekitar tepinya terdapat bunga tiger lily. Kamu juga akan melihat perahu-perahu tua berlabuh di dermaga Lapuk yang semuanya diselimuti oleh kanopi hutan yang hijau mekar. Di sanalah kelelawar buah berkerah putih terbang di antara cabang-cabang. Di sana ada pula macan dahan dan monyet daun merah mengintai di antara semak-semak. 2. Jerudong Park. Taman Jerudong adalah taman hiburan terbesar di Asia Tenggara dengan taman airnya sendiri yang terletak di Brunei Darussalam yang terkenal di seluruh Asia sebagai The Kingdom of Unexpected Treasure atau Kerajaan Harta Karun Tak Terduga. Saat ini memiliki lebih dari 30 wahana mendebarkan dan atraksi yang melayani untuk segala usia, mulai dari terjun 50 meter yang mendebarkan hingga wahana air yang menarik dan wahana klasik seperti komedi putar, kapal bajak laut, mobil bemper, dan masih banyak lagi. Taman Jerudong ini terletak tepat di tepi laut dan tepat di sebelah barat pusat Bandar Seri Begawan. 3. Taman Nasional Ulu Temburong. Permata hijau Brunei yang dihormati, Ulu Temburong terletak jauh di relung eksklav timur negara itu. Sebuah kiblat sejati bagi para ekowisata dan pecinta satwa liar.
telah dipuji di seluruh dunia sebagai contoh bagus dari konservasi yang disponsori negara. Secara keseluruhan ini mencapai 550 km persegi hutan hujan purba dan menjadi tuan rumah bagi spesies eksotis seperti rongkong badak dan koloni oa yang berayun. Pengunjung yang datang ke sini dapat menikmati safari di jembatan tali yang dibangun khusus di kanopi, menawarkan perspektif unik di atas hutan pertumbuhan tua. Hak asasi manusia dan isu internasional. Sementara Brunei memiliki banyak aspek yang menarik, negara ini ternyata juga telah menjadi pusat perhatian internasional karena beberapa isu kontroversial, terutama terkait dengan hak asasi manusia. Penerapan hukum syariah yang ketat di negara itu telah memicu kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. Hukuman mati oleh cambuk misalnya, dianggap sebagai hukuman yang kejam oleh banyak pihak. Isu lain yang mencuat adalah kasus pelanggaran hak LGBT. Pada tahun 2019, pemerintah Brunei mengeluarkan undang-undang hukuman mati bagi individu yang terlibat dalam aktivitas homoseksual. Langkah ini menuai kecaman luas dari seluruh dunia dan memicu boikot terhadap bisnis yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Brunei di luar negeri. Selain itu, Brunei juga telah terlibat dalam isu-isu internasional, terutama dalam konteks konflik di Laut Cina Selatan. Negara ini memiliki klaim terhadap beberapa pulau di Laut Cina Selatan dan telah menjadi bagian dari perdebatan regional yang lebih besar tentang hak klaim wilayah di kawasan tersebut. Kalau kamu, bagaimana pandanganmu terhadap hak asasi manusia dan isu internasional yang ada di Brunei, sahabat? Masa depan Brunei Darussalam. Coba tebak bagaimana masa depan Brunei Darussalam? Ya, tampaknya cerah dalam banyak hal. Keberlanjutan sumber daya alam, terutama minyak dan gas, akan tetap menjadi pilar ekonomi negara ini dalam waktu dekat. Namun, pemerintah Brunei telah menunjukkan komitmennya untuk berdiversifikasi ke sektor-sektor ekonomi lain seperti pariwisata, agrikultur, dan teknologi informasi. Pengembangan sektor pariwisata adalah salah satu fokus utama dalam upaya diversifikasi ekonomi. Dengan keindahan alamnya yang spektakuler, Brunei memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan internasional. Upaya promosi dan investasi dalam industri pariwisata pun terus berlanjut dengan harapan bahwa sektor ini dapat berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi di masa depan. Selain itu, Brunei juga terus berupaya meningkatkan infrastrukturnya. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas lain merupakan bagian penting dari rencana pengembangan ekonomi jangka panjang. Dalam hal politik, Brunei kemungkinan akan tetap mempertahankan sistem monarki absolutnya. Sultan Hassanal Bolkiah telah memegang kekuasaan dengan kuat dan tampaknya tetap mendapat dukungan dari rakyatnya. Namun, perubahan politik tidak dapat dihindari sepenuhnya dan masa depan politik Brunei tetap menjadi hal yang menarik untuk diawasi. Sahabat, ada beberapa hal unik lainnya yang harus kamu ketahui tentang Brunei Darussalam, yaitu Brunei adalah salah satu negara paling jeli di Asia. Fakta menarik Brunei adalah bahwa alkohol tidak boleh dijual atau dikonsumsi secara publik. Non-Muslim diizinkan untuk membawa maksimal 2 liter alkohol ke negara itu. Sementara, bulan suci Ramadan dimulai dengan hari libur bersama dan makan di tempat umum di siang hari pada hari itu adalah dilarang. 2. Brunei Darussalam dikenal sebagai salah satu negara bebas pajak di dunia. Penduduk Brunei tidak dikenakan pajak penghasilan pribadi, pajak perusahaan, atau pajak warisan. Hal ini membuat Brunei menarik bagi warga asing yang mencari perlindungan pajak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara ini. 3. Keamanan yang tinggi. Brunei Darussalam juga dikenal sebagai salah satu negara teraman di dunia loh. Tingkat kejahatan di negara itu sangatlah rendah sehingga penduduknya merasa aman dan nyaman beraktivitas di berbagai tempat negara itu. 4. Brunei memiliki salah satu masjid yang paling indah di dunia, yaitu Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Tempat ibadah ini terletak di pusat kota, yaitu ibu kota Bandar Seri Begawan. Masjid itu adalah simbol keagungan dan kekuasaan agama Islam yang ada di Brunei Darussalam. 5. Istana Nurul Iman adalah kediaman resmi Sultan Brunei. Istana itu juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara. Ia terletak di landscape yang indah di tepi sungai Brunei. Dengan 1.788 kamar, 257 kamar mandi,
masjid, garasi dengan ruang untuk 110 mobil, 5 kolam renang, ruang perjamuan besar, dan masih banyak lagi ruang di dalamnya. Total luas lantai istana adalah sekitar 2.152.782 kaki persegi, yang menjadikannya istana tempat tinggal terbesar di dunia menurut Guinness World Record. 6. Sering dijuluki sebagai Venezia dari Timur. Kampung Anyer adalah pemukiman bersejarah di Sungai Brunei saat mengalir melewati kota bandar Sri Begawan. Yang paling menarik dari pemukiman ini adalah dibangun di atas sungai dan memiliki rumah serta bangunan lain yang ditopang oleh panggung yang berdiri di atas air. Bangunan-bangunan di sini saling berhubungan dengan jalan setapak dan jembatan yang menciptakan pemukiman berdekatan. 7. Penyiripan hiu adalah praktik yang kejam dan merugikan kelangsungan hidup banyak spesies hiu. Pada Juni 2013, Brunei menjadi negara Asia pertama yang melarang pemotongan sirip hiu. Itu adalah langkah yang dipuji oleh organisasi konservasi di seluruh dunia. Menurut larangan ini, tidak ada spesies hiu yang bisa ditangkap atau didaratkan di perairan Brunei Darussalam. Penjualan, impor, dan perdagangan produk hiu apapun dikriminalisasi di negara ini. Sahabat, itulah tadi sejumlah fakta menarik dari negara Brunei Darussalam. Meskipun ukurannya kecil, namun memiliki stabilitas ekonomi yang besar. Negara ini memiliki masa depan yang cerah dengan upaya diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata. Sahabat, kalau kamu tahu informasi lainnya, silahkan tambahkan di kolom komentar. Akhirnya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.